Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan membahas modul classification. Ini adalah video pertama, kita akan membahas tentang tipe dari task klasifikasinya terlebih dahulu. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa pengenalan pola itu menggunakan keteraturan data untuk menentukan kelas dari suatu data masukan, nah kegiatan ini disebut kegiatan klasifikasi atau disebut juga kategorisasi. Jadi, sebagai contoh pada klasifikasi ikan, kita mengassign untuk setiap image ikan, ini kita assign mana label yang paling tepat dari kelas-kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi ikan apa saja yang ingin dikenali, itu menjadi predefined kelasnya, kemudian ketika ada image baru, ditentukan bahwa ikan ini adalah ikan yang mana. Kemudian fraud detection, berbeda dengan sebelumnya di mana setiap image itu saling independen. Pada fraud detection yang dilakukan tidak hanya menerima masukan transaksi saat itu saja, tetapi berupa sequence dari transaksi. Lalu ditentukanlah apakah ini merupakan transaksi fraud atau bukan fraud. Kemudian complaint disposition ini untuk teks, di mana dilakukan disposisi dinas mana saja yang akan mendapatkan disposisi dari keluhan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, perbedaannya dengan dua contoh yang lainnya adalah pada complaint disposition ini outputnya bisa lebih dari satu label. Jadi kita bisa memberikan lebih dari satu label. Mari kita lihat beberapa tipe klasifikasi. Yang pertama adalah binary atau multi-class classification. Dibedakan berdasarkan banyaknya kelas yang terdefinisi. Jika hanya dua, disebut dengan binary classification. Jika lebih, disebut multi-class classification. Sedangkan tipe yang lain adalah single label atau multi-label classification, dibedakan berdasarkan jumlah kelas yang dihasilkan oleh model klasifikasi. Ketika outputnya hanya satu saja, maka disebut single label classification. Jika lebih dari satu, disebut multi-label classification. Binary classification pasti single label classification. Sedangkan multi-class classification dapat berupa single label classification atau multi-label classification. Ketika multi-class classification yang merupakan single label classification cukup disebut dengan multi-class classification. Sedangkan multi-class yang merupakan multi-label tidak disebut lagi multi-class tetapi multi-label classification. Sedangkan dilihat dari outputnya berupa kelas atau peluang, kita bisa bedakan menjadi hard classification untuk output berupa kelas atau soft fuzzy classification jika outputnya berupa peluang. Sekarang mari kita bahas definisi formal dari klasifikasi itu sendiri. Sebagai sebuah fungsi yang memetakan X yang merupakan masukan dalam bentuk feature vector D dimensi, direpresentasikan sebagai bilangan real D dimensi. Lalu untuk range dari fungsi ini berupa set of label. Oke, kita mulai dengan single label classification, di mana fungsinya memetakan feature vector masukan ke satu label yang merupakan anggota dari L. Ketika jumlah anggota L itu tepat 2, disebut binary classification, seperti fraud atau bukan fraud. Kemudian jika lebih dari 2, itu disebut multi-class classification. Nah, kalau misalnya outputnya diinginkan berupa real, atau berupa peluang dari setiap label yang kalau dijumlahkan sama dengan 1, inilah yang merupakan definisi formal dari soft atau fuzzy classification. Untuk multi-label classification, bagian yang berbedanya hanya di bagian range, di mana outputnya berupa subset dari label. Jadi untuk disposisi misalnya ada 10
unit yang mungkin mendapat disposisi, sedangkan untuk suatu teks masukan hanya 2 unit yang relevan, maka kita langsung bilang unit 1 dan unit 2. Unit 3 sampai 10 tidak disebutkan. Tetapi bisa juga representasinya dalam bentuk 0 atau 1 sebanyak label. Jadi kalau ada 10 label, dinyatakan 1 ketika relevan, 0 tidak relevan. Jadi untuk kasus yang sama, ketika unit 1 dan unit 2 itu relevan, maka kita representasikan sebagai 1, 1, dan nilai yang lainnya adalah 0 untuk label lainnya. Sedangkan untuk multi-label classification dengan soft atau fuzzy classification, bentuknya sama seperti sebelumnya dalam bentuk real yang menyatakan peluang, tetapi berbeda dengan sebelumnya. Kalau ini menyatakan peluang suatu label itu terjadi atau tidak, dan independen antar label. Jadi kalau dijumlahkan, jumlahnya bisa lebih dari 1. Dia akan bernilai 1, jumlahnya adalah 1 dengan komplement dari tidak relevannya label tersebut. Sekarang kita akan menentukan dari 3 contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, apa saja task type dari klasifikasi yang paling tepat. Untuk fish classification, ini merupakan klasifikasi multi-class karena tadi didefinisikan ada sejumlah ikan yang ingin dikenali. Jika ternyata jumlah ikannya hanya 2, seperti pada kuliah kita sebelumnya, maka disebut binary classification. Tapi dalam kasus ini, kita sebut dulu multi-class classification. Lalu merupakan single label karena outputnya hanya 1 ikan, jadi dicari ikan yang paling tepat sebagai hasil klasifikasi, dan klasifikasinya bisa dalam bentuk hard classification, langsung label ikannya, atau dalam bentuk peluang yang kita sebut dengan soft atau fuzzy classification. Kemudian seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ketika multi-class classification dan single label, kita cukup menyebutnya multi-class classification saja karena sudah pasti single label. Kemudian fraud detection, ini merupakan binary, single label, hard dan atau soft fuzzy bisa, kemudian sequence classification. Sama seperti sebelumnya, kita cukup menyebutnya binary classification. Kemudian untuk complaint disposition, ini adalah multi-class classification kalau dilihat dari jumlah kelas pada set label, multi-label classification karena bisa lebih dari 1 dinas yang merupakan target disposisi, serta klasifikasinya bisa dalam bentuk hard atau soft. Nah, untuk kasus kombinasi multi-class dan multi-label seperti ini, kita cukup menyebutnya multi-label saja. Sebagai bahan diskusi kita di kelas, kita akan bersama-sama membahas apa saja tipe dari klasifikasi pada deteksi objek yang ada pada demo ini. Ini kalian bisa coba sendiri demonya, dan ini diberikan di sebelah kanan, diberikan output dari input gambar yang dimasukkan. Untuk diskusi berikutnya, menentukan tipe task dari aspect-based sentiment analysis. Aspect-based sentiment analysis ini merupakan analisis sentimen yang tidak hanya menentukan polaritas dari satu teks sentimen itu positif, negatif, atau netral, tetapi mengidentifikasi dulu ada aspek apa saja yang muncul pada teks review tersebut. Misalnya di sini pertama yang warna hijau ini tentang tempat yang berupa positif, lalu tentang service, lalu misalnya tentang makanannya, dan seterusnya. Itu adalah aspek. Kemudian untuk setiap aspek ditentukan apakah dia positif, negatif, atau netral. Tentukan juga tipe task klasifikasi dari image captioning. Jadi dalam image captioning, inputnya berupa image, lalu dihasilkan caption dari image input secara otomatis seperti ini. Silakan dianalisis dulu mana bagian klasifikasinya dan tipe dari klasifikasi mana saja yang relevan dengan image captioning ini.
Sebagai penutup, kita sudah mempelajari berbagai task type dari klasifikasi. Ada binary, ada multi-class, single atau multi-label, hard atau soft classification, atau sequence classification atau bukan. Demikian modul kali ini, kita akan lanjutkan pada modul berikutnya.